Hai guys, jumpa lagi bareng kita berdua. Istri saya Foni, Suami saya Ricky di channel Ica Ica TV. Di video kali ini kami pengen menceritakan pengalaman kami mengikuti one day trip ke Taman Nasional Pulau Komodo bersama Iskrus. Iya, tentunya one day trip ini kami lakukan sewaktu touring motor Padang Timur 10.000 km yang kami lakukan kemarin. Nah, bagaimana pengalaman kami mengunjungi Pulau Komodo bersama Iskrus? Check it out. Bebas. Halo guys, jadi saat ini kita sedang bersama tim dari Iskrus Komodo, iskrus-komodo.com. Jadi kita sebenarnya ikutnya yang open trip, tapi ternyata hanya kita berdua, jadi menjadi private trip. Ini kapten kita. Halo. Namanya siapa? Pandi. Pandi. Saya TD. Ah, dengan Bang TD juga jadi guide kita. Ya. Siap, oke. Jadi kita akan segera start. Kita dari pelabuhan. Halo Om, namanya siapa Om? Salahuddin Pak. Salahuddin. Wah, ini Udin yang suka disalah-salahin nih. Oke, jadi kita sudah mulai jalan. Kita akan explore Komodo dan sekitarnya selama 1 hari ini bersama Iskrus. Oke. Orang yang bertugas hari ini, dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama selama di kapal maupun selama berada di Taman Nasional Komodo, karena sering terjadi salah paham atau keliruan mengenai Pulau Komodo dan Taman Nasional Komodo. Hari ini kita mengunjungi Taman Nasional Komodo, yang artinya dari Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, Taka Makassar, Manta Point, dan Kanawa. 6 destinasi, 2 kali trekking, dan 4 kali snorkeling. Dan yang pertama kita dari Labuan Bajo ke Pulau Padar, itu menempuh waktu 1 jam kalau cuaca terik atau air tenang. Di sana kita hiking untuk menikmati pemandangan yang sangat bagus dari puncak. Kemudian dari Pulau Padar kita ke Pink Beach. Di situ ada rusa, guys. Oke, yuk kita naik ke tangga sebelah sini. Cepat soalnya oleh. Maju. Oke. Kita masuk Pulau Padar. Kelihatan nggak ya rusanya sebelah situ? Kijang, Ya, rusa. Jadi untuk masuk Pulau Padar ini kita tetap prokes. Iya. 35,3. Ya, silakan cuci tangan, terus nanti masuk ke toilet ya kalau mau ke toilet dulu. Ya, siap. Jadi disediain tempat cuci tangan juga, guys. Jadi di sini kita bayar tiket untuk satu kepulauan semuanya. Oke. Ini pemandu
120.000 satu orang. Iya. Sampai 5 orang. Komodo ibu bayar itu satu, yang retribusi daerah 2. Jadi 50 kali 2 sama 120. Sama ini. Oh, oke. Berarti ini sampai 5 orang bayarnya tetap 120. Ya. Makanya kami kapal atau tour tidak berani untuk include ini. Ya. Bisa. Karena siapa tahu nanti Bapak Ibu mau yang bergabung 10 orang kan lebih kecil. Ya, betul. Oke, jadi seperti itu penjelasannya, guys. Satu tiket berarti include 5 orang. Bisa 1 orang. Jadi tiket yang di Komodo, ibu nggak pikir gedean ini. satu. Iya. Kartis masuk kendaraan airnya 100. Itu uang. Nah, ini juga nanti bayar di Pulau Komodo untuk ini Oh, Dengan retribusi daerah. 120 oke. plus retribusi daerah. 100.000 2 orang. Ada kartis wisata alamnya. Snorkeling. Ya, Itu terasa tuh 290.000. Siap. Oke, siap. sip. Oke ya. Terima kasih, Pak. Mantap. Mari, Pak. Baik, ya mohon maaf Bu ya. Ya. Sedikit briefing aja. Baik, sebelum jalan atau aktivitas untuk Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kami sedikit berikan arahan atau berupa briefing. Baik, selain dari itu kami tak bosan-bosan mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Taman Nasional Komodo, lebih khususnya di Pulau Padar. Nah, jadi Pulau Padar ini adalah pulau terbesar ketiga dari Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar pintu ketiga terbesar. Dan hari ini kami merasa senang telah bertemu Bapak dan Ibu hari ini. Dan selain dari itu, jadi di Pulau Padar itu, di mana Pulau Padar itu memiliki pemandangannya yang cukup, yang sangat bagus sekali. Di mana Bapak Ibu akan bisa melihat beberapa pantai, dan pantai itu ada sedikit unik. Warna pantainya itu ada pink, hitam, terus yang ini putih, dan ada perpaduan dengan warna hijau karena ini lagi musim hijau karena hujan. Dan selain dari itu, di sini perlu diketahui, jadi Bapak dan Ibu akan menaiki beberapa tahapan anak tangga. Jadi anak tangganya ini total semuanya ada 870 anak tangga. 870 anak tangga. Jadi perlu naiknya nanti ataupun turunnya perlu hati-hati ya, tidak boleh terlalu cepat atau tergesa-gesa, pelan, yang penting pasti ya. Pagi. Ini puncak pertama. Itu kapal kita. Yang ini. Tadi kita naik dari situ. Ada berapa titik seperti ini, Pak? Ada 5, Pak. Ada 5. Ada 5 titik. Dan baru 1 saya sudah ngos-ngosan. Ini baru 200 tangga. Oke, baru 200 tangga, masih ada 670 lagi. 670 lagi. Semangat. Semangat.
Oke guys, kita udah selesai dari hiking di Pulau Padar. Dan ini is cruise luar biasa. Mungkin karena udah pengalaman ya. Jadi begitu kita turun langsung dikasih air dingin. Dan juga disediain buahan pisang buat energi, potasium. Ini mantap. Pokoknya kalau ke Labuan Bajo ingin ambil one day trip, ini is cruise spesialisnya one day trip ini. Ya, siap. Oke, jadi kita mau langsung menuju Peak Beach yang di Pulau Padar. Kalau tadi Bang Tedius udah bilang sebenarnya ada 7 spot Peak Beach di daerah Taman Nasional Komodo ini. Nah, kita menuju yang terdekat dari sini yang di Pulau Padar. Sudah. Cuma kalau turun air memang Lebih kita turun Peak Beach. Wah, mantap. Wah, pasirnya lembut sekali guys. Kemana? Normal. Normal. Iya, kalau normal ke Padar. Tapi belum start sudah. Sudah. Jadi di sini banyak juga warung-warung yang bisa kita kalau mau mungkin beli minuman atau mau pop mie. Dan kenapa pink pasirnya? Itu karena di sini atau dalam kawasan Taman Nasional terdapat banyak karang yang merah seperti itu. Contoh. Oh, oke. Dan pink ini hasil dari pecahan karang itu baik melalui ombak maupun cangkar kapal dan gigitan atau makan ikan. Makan ikan. Makanya ya. Jadi sebenarnya pasirnya sih putih. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi ada bintik-bintiknya. Nah, jadi pasirnya sebenarnya putih, tapi pecahan-pecahan karang warna merah. Nah, seperti ini. Itu yang pecahan karang warna merah itu bercampur dengan pasir putih menghasilkan warna pink. Jadi bukan benar-benar pasir yang warna pink ya teman-teman ya. Tadi ada saya lihat di sini. Jadi kalau teman-teman tahu kan trip-trip di Labuan Bajo ini ada yang one day trip, itu ada dua macam. Satu dengan kapal kayu, harganya bisa paling 500-an ya Bang ya. Kalau yang dengan speedboat ini biasanya 1,3 sekitar itulah. Cuman bedanya kalau yang pakai kapal kayu, destinasinya hanya paling mentok bisa dapat 4 destinasi karena memang speednya lebih lambat. Kalau pakai yang speedboat bisa sampai 6 destinasi. Dan ini 6 destinasi ini adalah yang memang dituju oleh semua wisatawan ya kalau yang main ke Taman Nasional Komodo ini. Lalu selain yang one day trip itu biasanya ada yang sailing trip, biasanya itu dengan pinisi itu bisa 2 hari punya atau 3 hari sampai 4 hari perjalanan, tapi destinasinya sebenarnya sama yang 6 destinasi ini juga ya, hanya mungkin lebih santai dan menikmati sensasi nginap di atas kapal. Lalu untuk dapat sunset dan sunrise langsung dari kapal bisa langsung, kalau kayak kita tadi kalau di Padar ya mungkin sudah nginap di pinggiran pantainya, jam-jam 5 sudah naik bisa dapat
sunrise dari Puncak Badar. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Taman Nasional Komodo ini dari Labuan Bajo ya tinggal sesuaikan pertama budget. Kalau yang nginap itu bisa sampai 3 jutaan per orang di luar tiket masuk Komodo juga. Lalu ambil yang one day trip, bisa pilih yang kapal kayu atau yang speedboat. Tapi kalau menurut saya kalau kita tidak punya banyak waktu tapi pengen bisa dapat destinasi yang lengkap, ya ambil yang one day trip tapi yang speedboat seperti yang kita ambil hari ini dengan East Cruise ini, dan fasilitasnya oke semua sih. Oh ya, terus informasi mengenai masalah tiket di Pulau Komodo ini. Kenapa kadang-kadang orang ngerasa kok kemarin teman saya masuknya bayarnya segini, kok hari ini saya masuk bayarnya segini. Itu kenapa? Karena ada biaya yang fix, pasti setiap orang pasti bayar segitu. Kayak tiket masuk pulau, aktivitas itu pasti per orang sekian. Tapi kayak biaya ranger itu bisa dibagi. Jadi maksimal 5 orang itu dapat 1 ranger. Jadi kita tetap bayarnya hanya 1 orang ranger, bisa dibagi berlima. Kalau kami hanya berdua ya berarti kami nanggung 1 ranger itu hanya dibagi berdua. Kalau teman-teman datang sendiri ya berarti 1 ranger sendiri, bayar sendiri. Kalau mau tahu pasti infonya nanti hubungi aja East Cruise. Oke. Ini Foni lagi minum kelapa muda. So, kita bentar lagi mau lanjut ke Pulau Komodo. Komodonya udah kelihatan guys. Sebentar lagi kita akan mendarat. Sini saja. So, saat ini kita sudah di mana ya? Pulau Komodo. Sudah di Pulau Komodo. Jadi kita di pelabuhannya dan kita harus jalan ke sana. Lalu baru kita masuk ke areanya. Ini kapal dari East Cruise juga guys. Jadi kalau teman-teman punya rombongan gede, ini kapalnya bisa muat sampai 45 orang. Kalau yang kapal kita naik tadi maksimal 12. Nah, ini teman-teman dari East Cruise. Woi, mantap guys. Mantap. Wah, tuh lagi nyuci peralatan snorkeling. Ya, perawatan Pak, supaya steril. Supaya steril, mantap ini. Supaya bersih. Halo, selamat Ya. siang kakak. Selamat siang. Mungkin kita bikin di sini saja. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kawasan Taman Nasional Komodo, dan saya juga ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Gusto, dan nanti saya yang akan memandu Mbak sama kakak. Siap. Kita langsung dapat komodo guys. Ini beruntung sekali. Ini di bawah pohon ada yang besar. Siap. Oke guys. Komodonya lagi berteduh. Pertama kalinya lihat komodo. Ini umur berapa kakak? Kalau ini kurang lebih 15 tahun kakak. Woi, 15 tahun ya. Yang Yang ini. ini betina. Betina dia lebih ramping, lebih kecil. Ya, tapi dia agak sedikit agresif. Kalau betina itu komodonya. Lebih ramping. Ya, kalau jantan dia besar, ekornya juga panjang dan lebar kepalanya agak lebar. Jadi di sini juga sebenarnya banyak warung-warung juga guys. Siap, sehingga mereka juga sering kesini sih. Ya, sehingga mungkin ada sisa-sisa makanan atau gimana. Kalau untuk dikasih tidak. Oh, tidak ya? Cuman mereka karena penciumannya yang sangat tajam. Oh, jadi mungkin ada makanan di situ baunya. Siap, bau masak ikan, kakak. Makanya komodonya ke sini. Tapi mereka akan makan yang alami ya. Siap, rusa, bau ikan. Siap. Oke guys, kali ini kita ketemu. Kalau tadi kita dapat yang betina, yang ini kita dapat yang jantan dan lebih besar. Ini sudah ukuran terbesar? Masih bisa besar lagi dia, kakak. Masih dia akan bisa bertumbuh lagi. Luar biasa ini. Nah, ini masih 20-an. Dan ini dia lagi bersantai, tidak mau bergerak sama sekali.
banget ya. Iya. Lihat tangan. Saya bisa muter. Kalau lagi begini aman ya? Jangan terlalu dekat saja. Mm-mm. Luar biasa guys. So, ketika kita lagi foto-foto, tiba-tiba ada yang datang. Nah, mantap ini. Ini masih lebih kecil lagi ya? Siap. Usia. Masih bisa hidup di atas pohon kurang lebih Oh. 3 maupun 4 tahun. Kakak. Oke. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya dan semoga perjalanannya menyenangkan. Ya, dan mohon maaf mungkin ada sepatah kata ya, tadi yang bisa menyinggung perasaan, ya tolong dimaafkan, jangan dibawa pulang. Ya. Ya, aman. Dan mohon maaf juga karena mungkin kita menemukan komodonya hanya ya tidak lebih banyak, tapi perlu kita butuh pengertian semua karena mereka hidupnya bukan berarti di kebun binatang, Ya. melainkan di alam liar. Kakak. Siap. Yes. Saya kira itu saja. Mari kakak. Ya. Mungkin mau beli sesuatu di sana. Ya, oke. So, ya, memang kalau kita ke Pulau Komodo tidak bisa mengharapkan akan lihat banyak komodo. Kalau beruntung mungkin bisa. Dan kadang-kadang kalau kita termasuk beruntung ya bisa begitu turun kapal langsung dapat, langsung ketemu. Mungkin ada kejadian tamu yang nggak ketemu, Banyak Nah. kejadian yang tidak ketemu komodo sama sekali ketika musimnya mungkin lagi tidak pas atau cuaca atau bagaimana ya, namanya mereka hidup alami bebas di alam, kita nggak bisa ngatur. Oke, so thank you kakak, terima kasih banyak. Mari kakak. Saat ini kita sedang menuju ke Pulau Pasir Timbul. Benar-benar hanya sebuah gundukan pasir yang tiba-tiba muncul di tengah laut seperti ini. Dan ya kita mungkin ke sini buat foto-foto bentar. Saat ini kita di Pulau Pasir Timbul. Jadi ini memang beneran hanya satu pulau kecil yang tidak ada apa-apa selain pasir sejauh mata memandang. Dan ya memang tidak ada apa-apa, dan ini saat ini keadaan airnya sedang pasang. Jadi tinggal pulaunya hanya segini. Tapi kalau airnya sedang surut bisa lebih panjang lagi. Oke, teman-teman bisa lihat itu ada bekas, maksudnya agak datar ke sana. Sepertinya nih buat snorkeling, buat berendam-berendam seru nih karena di sini tidak ada ombak, hanya riak-riak kecil aja, jadi enak banget. Dan yang dari tadi lupa saya sebutin bahwa perairan di sini itu airnya dingin, guys. Jadi walaupun lagi matahari terik panas lagi begini, airnya itu dingin, nggak hangat, nggak panas. Jadi enak banget buat berendam. So, kita mau explore satu pulau. Ayo. Cuman pulaunya cuma segitu doang. Hihi. Kita sudah di ujung pulaunya. Dan ujung yang tadi itu kapalnya di belakang. Jadi karena kita akan menuju Mantap Point, di mana di situ kita akan berenang bersama banyak ikan pari. Lalu jadi sambil perjalanan kita sudah disiapkan ada fin, ada snorkelnya. So di sini lengkap, ada berbagai macam ukuran. Jadi teman-teman tinggal datang aja, semua udah disediain di sini. Mari. So guys, kita sudah di Mantap Point dan dilihat itu di bawah itu. Nah itu sebenarnya ikan parinya. Lalu kita akan segera terjun.
Gila guys, keren banget, sumpah. Gila, ini untuk pertama kalinya melihat ikan pari di lautan bebas secara live langsung. Nggak lewat TV, nggak di SeaWorld, nggak di mana-mana, langsung di lautan. Sumpah, keren banget, keren banget. Mantap NTT. Itu guys, ikan mantalnya tepat berenang di permukaan di depan kita. Luar biasa, ini dari tadi keren banget, sumpah keren. Gila, keren banget. Oke guys, sekarang setelah selesai di Manta Point tadi berenang bersama ikan manta ray pari itu, sekarang saatnya kita makan siang dan kita lihat Iskrus nyediain makan siangnya seperti apa. Apakah kaleng-kaleng? Mari kita lihat. Woi di. So guys, kita mau melakukan, sabar ya, siap. Oke, so dengan ini maka selesai sudah trip kita. Jadi destinasi terakhir tadi di Pulau Kenawa, dimana kita puas snorkeling. Dan sekarang kita sudah kembali merapat di Pelabuhan Labuan Bajo. So, kita akan balik ke hotel lagi. Oh ya, tadi kita lupa sebut bahwa waktu keberangkatan tadi kita sudah dijemput dari hotel dengan mobil, dan sekarang kita akan kembali diantar dengan mobil. Jadi memang itu sudah termasuk bagian dari paketnya. Kita diantar dan dijemput dari hotel. So, thank you Iskrus, thank you semua, bantu di kru-kru ya, Kapten. Nah, seru banget kan? Iya, jadi begitulah pengalaman kami mengunjungi Pulau Komodo. Memang cuma one day trip ya, tapi kan tadi udah dijelasin juga bedanya one day trip dengan sailing pinisi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Pulau Komodo, mungkin nanti bisa menghubungi Iskrusnya langsung di link yang berikut ini, dan bisa menikmati juga keindahan Pulau Komodo. Ya, demikian dulu video kita kali ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, jangan lupa komen juga, like dan share kalau perlu. Oke, ketemu lagi di video-video berikutnya, masih di channel Eca Eca TV. Bye bye.